Selamat malam. Istilah cawe-cawe belakangan menjadi perbincangan terutama dalam dunia politik. Presiden Joko Widodo menegaskan dirinya perlu untuk cawe-cawe dalam Pilpres untuk mengawal proses demokrasi dan juga transisi kepemimpinan dan juga pembangunan selama masa pemerintahannya ke depan. Bersama dengan saya Reinhard Sirait, Anda menyaksikan MNC News Prime. Presiden Joko Widodo mengaku akan ikut turun atau cawe-cawe demi keberlanjutan pembangunan di Indonesia ke depan termasuk mengawal pemilu 2024. Pernyataan disampaikan Presiden saat bertemu dengan para pimpinan redaksi media dan konten kreator di Istana Kepresidenan. Dalam pertemuan dengan para pemimpin redaksi media dan konten kreator di Istana Kepresidenan Senin kemarin, Presiden Joko Widodo mengakui dirinya cawe-cawe atau ikut-ikutan untuk urusan politik termasuk mengawal pemilu 2024. Meski demikian, Jokowi ingin cawe-cawe dalam hal kepentingan nasional. Soal cawe-cawe ini, Jokowi mengartikan tentang momentum negara dalam 13 tahun ke depan. Hal ini untuk kepentingan Indonesia. Keterangan resmi dari Istana menyebutkan konteks ucapan Jokowi cawe-cawe negara dalam pemilu adalah Presiden ingin memastikan pemilu serentak 2024. Presiden juga berkepentingan agar pemilu berjalan dengan baik tanpa meninggalkan polarisasi. Selain itu, Jokowi ingin agar Presiden ke depan mengawal dan melanjutkan kebijakan strategis seperti pembangunan IKN dan hilirisasi. Jokowi juga berharap peserta pemilu berkompetisi dengan fair. Untuk itu, Jokowi meminta TNI Polri untuk netral. Jokowi akan menghormati dan menerima pilihan rakyat. Jokowi juga akan membantu transisi kepemimpinan nasional dengan sebaik-baiknya. Ya, di hadapan sejumlah pemimpin media massa, Presiden Joko Widodo memastikan akan mengawal kebijakan strategis demi keberlanjutan pembangunan ke depan. Selain itu, Presiden juga menjamin pemilu 2024 berlangsung demokratis. Berikut dialog rekan kami Anggi Pasaribu bersama dengan Direktur Pemberitaan MNC Group, Prabu Revolusi. Jadi kemarin tuh ada berapa banyak Mas yang hadir? Hampir semua? Waduh, saya nggak menghitung ya, tapi sepertinya sih beberapa media terpilih ya yang diundang oleh beliau. Nah kemarin kan, dan tadi sih sempat baca gitu, hampir semua Pimret atau Wapimret yang hadir tuh menyampaikan bahwa sebetulnya cawe-cawe ini nggak masalah selagi ini untuk kepentingan negara gitu. Dan apakah sebenarnya pertemuan ini kalau menurut Mas Prabu nih dianggap oleh netizen adalah sesuatu yang janggal? Boleh nggak sih Mas cawe-cawe gitu? Saya melihat bahkan harus, ya bukan lagi boleh tapi harus. Presiden sebagai kepala negara itu memang harus cawe-cawe gitu ya untuk memastikan agar kepemimpinan nasional itu berlanjut dan juga beralih dengan lancar, dengan sebaik-baiknya. Harus ada sentuhan dari presiden, dari penguasa sekarang ini. Saya melihat bahkan sebaiknya memang dilakukan karena kan presiden itu atribusinya banyak ya. Bukan saja hanya sebagai kepala pemerintahan, tapi juga sebagai kepala negara, sebagai pejabat publik, sebagai pejabat politik. Ini perlu dipahami begitu. Sebagai kepala pemerintahan, tugasnya dalam konteks demokrasi adalah memastikan agar ASN dan juga TNI dan aparat keamanan itu bisa netral. Dan itu ditegaskan dengan sangat keras kemarin ya dalam pertemuan kami itu bahwa harus netral gitu. Dan untuk itu Presiden menjamin agar pemilu ke depan itu bisa berjalan dengan sejujur-jujurnya, dengan seadil-adilnya. Ya, namun sebagai kepala negara yang nanti akan memberikan tongkat estafet kepada presiden terbaru, wakil presiden terpilih, beliau harus memastikan bahwa semua progres, kebijakan, pembangunan yang sudah dilakukan sekarang dan baik itu diteruskan. Jangan sampai istilah beliau itu kita sudah sering terjebak dengan pola begini. Ketika presiden baru kembali lagi ke titik nol, ya sudah naik SD, SMP, SMA, pindah ke pemimpinan nasional kembali ke SD lagi. Akhirnya nggak maju-maju nih negara kita gitu. Dalam hal itu saya sangat setuju. Ya saya sangat setuju dan melihat berarti bahwa dalam konteks ini Bapak Presiden melihat pentingnya
keberlanjutan, kebersinambungan pembangunan dari yang sekarang sudah dilakukan dengan sangat baik ke periode selanjutnya. Dan ini sebenarnya bisa dibilang sebagai salah satu kegelisahan Presiden nggak sih Mas? Dengan digaungkan terus-menerus, apalagi ini kan tinggal menghitung waktu. Presiden Jokowi akan selesai masa jabatannya gitu loh Mas. Saya nggak melihat kegelisahan ya, tetapi lebih kepada tugas beliau sebagai kepala negara. Dan kami akan diskusikan terkait dengan pentingnya Presiden untuk cawe-cawe dalam tanda kutip dalam pergantian kepemimpinan ke depan. Kalau kita bicara soal keberlanjutan pembangunan juga pemerintahan bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung. Ada Bang Ali Mokhtar Ngabalin dari kantor staf Presidenan. Selamat malam Bang Ali. Oke, masih termute tampaknya. Saya sapa Bang Pangi Syarwi Caniago, Direktur Eksekutif Foxpol Center Research and Consulting. Bang Pangi, selamat malam. Malam Bang Renhat, malam Bang Ngabalin. Ya, dan juga ada Sekjen DPP Partai Perindo, ada Bang Ahmad Rofik di studio bersama dengan saya. Selamat malam, Bang Rofik. Apa kabar? Bang Rofik. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Saya akan langsung ke Bang Ali terlebih dahulu. Presiden sudah menegaskan memang perlu untuk turun dalam pesta demokrasi nanti, memastikan ini semua berjalan dengan baik dan juga ada continuity dalam pembangunan. Mungkin bisa dijelaskan lagi Bang Ali, seberapa penting kemudian peran Presiden kalau kita bicara soal keberlanjutan dan juga Pilpres 2024? Ya, kalau di dalam istilah pelajaran yang selalu dipakai oleh Mas Nur Rafiq itu ada yang disebut dengan al-istimrariyah lil amaliyah. Bahasa kita itu selalu kita gunakan dengan sustainable program. Jadi di negara-negara Eropa, di negara-negara Amerika, kalau kita baca tentang negara-negara demokrasi dalam mengembangkan pergantian pemerintahan itu memang selalu kalau dulu zaman Presiden Soeharto itu ada rencana pembangunan 5 tahun, pelita, repelita dan seterusnya. Sehingga sustainable program itu bisa berjalan dan terawat dengan baik. Suka tidak suka, kita rasakan manfaat itu dalam waktu yang cukup lama. Karena itu ketika orang mengangkat tentang masalah cawe-cawe, kemudian apa yang dibicarakan Bapak Presiden dengan para pimpinan-pimpinan partai politik yang sekufu, yang punya paham bersama dalam rencana pemilihan umum di 2024 tentang Presiden ikut membicarakan masalah kepentingan bangsa dan negara dan sustainable program yang tadi saya sebutkan, maka selalu pertanyaan yang muncul itu adalah apa yang salah dengan kegiatan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, tempat di mana beliau tinggal, tempat di mana beliau membangun pikiran-pikiran dan planning-planning yang baik untuk kepentingan bangsa dan negara ini di depan ketua-ketua umum partai atau pimpinan partai politik. Jadi dalam posisi inilah yang saya kira apa yang tadi diuraikan oleh sebelum pengantar kita masuk di materi ini, saya mau bilang bahwa inilah yang disebutkan oleh Bapak Presiden bahwa ikut serta cawe-cawe dalam membicarakan tentang kepentingan bangsa dan negara, dalam kepentingan pembangunan. Saya kira sesuatu yang harus kita memberikan apresiasi. Ada rasa tanggung jawab dari seorang presiden yang akan berakhir masa kepemimpinannya. Saya kira itu poin pentingnya. Dan Presiden juga menegaskan bahwa tidak akan melanggar aturan dan juga tidak akan mengotori demokrasi. Itu juga penting untuk kita pastikan kembali ya Bang Ali Ngabalin. Karena begini. Silakan. Saya mohon sedikit lagi, karena begini. Kan kita tahu bahwa jadwal pemilu sudah ditetapkan tanggal 14 Februari. Penyelenggara pemilunya ada. Bukan pemerintah penyelenggara pemilunya ya. Di beberapa tempat orang salah mengerti. Badan pengawas yang disebut dengan Bawaslu. Ada juga mahkamahnya. Jadi ini penyelenggaranya sudah ada seluruhnya. Bagi pemerintah adalah memastikan terhadap institusi-institusi negara. Apakah itu TNI, apakah itu Polri, untuk tetap menjaga posisinya dengan benar agar tidak ikut serta
dalam politik-politik praktis ataupun dalam pemilu akan datang untuk berpihak. Ya. Itulah yang menurut saya kenapa Presiden harus ada kemudian membicarakannya. Yang kedua, kita punya pengalaman, ya Reinhard, kita punya pengalaman tentang pemilu kemarin yang membuat terbelah masyarakat. Maka Presiden mengulangi itu 4 kali. Ya, 4 kali Presiden mengulangi itu di tengah-tengah para pimpinan partai itu, dan boleh tanya Bapak dan Ibu yang hadir dalam pertemuan itu tentang bagaimana pentingnya pemilu ini harus terlaksana dengan baik, kemudian kita punya kejujuran, ada keadilan untuk dipakai dalam bagaimana suksesnya pemilu di akan datang. Jadi istilah cawe-cawe ini bagi Presiden teremnya jelas dan maknanya jelas. Kira-kira begitu. Baik. Bang Rofik, bagaimana Partai Perindo sebagai partai pendukung pemerintahan Presiden Pak Jokowi punya pandangan yang samakah ketika Pak Jokowi menjelaskan kepentingannya untuk cawe-cawe di Pilpres 2024 yang tidak akan mengotori demokrasi, yang mau memastikan bahwa pembangunan dan juga suksesi kepemimpinan ini berjalan dengan baik. Apa pandangan Bang Rofik? Ya, pertama yang ingin saya sampaikan bahwa proses cawe-cawe itu menurut saya sesuatu yang wajar dan bahkan ini menjadi sebuah keharusan bagi seorang pemimpin. Karena setiap penerus yang akan dilahirkan dalam proses demokrasi yang ada ini mesti harus di-guidance. Apa yang menjadi sesuatu yang harus diteruskan dan apa yang sesuatu yang harus diperbaiki. Karena untuk membuat negara maju itu tidak bisa instan. Kita bisa melihat bagaimana Eropa, bagaimana Amerika. Itu kan di saat demokrasi itu sedang matang-matangnya, setiap terjadi proses pergantian kepimpinan itu pasti semat. Dan dari presiden ke presiden itu programnya terus ada sustainable-nya. Walaupun memang mereka juga nggak punya GBHN. Tetapi karena proses kematangan demokrasi yang ada itulah maka para pemimpin itu berjiwa besar. Nah, Indonesia ini kan memang kalau mau diakui demokrasinya itu kan masih secara artifisial. Belum sampai kepada substansi yang sesungguhnya. Nah, dalam konteks ini Pak Jokowi ingin mengawal semua proses itu dan saya kira ini akan menjadi jauh lebih baik. Ini memberikan contoh yang pertama menurut saya karena presiden-presiden sebelumnya itu saya melihat tidak ada satu ikhtiar untuk mengguidance dan sekaligus mengawal sebuah proses pergantian itu. Baru kali ini dilakukan dan Pak Jokowi jelas di situ menyatakan bahwa mengawal itu tidak dalam konteks intervensi. Kalau intervensi pasti siapapun juga akan memberikan koreksi. Tetapi mengawal dalam konteks agar terjadi sustainable dalam konteks pembangunan, demokrasi berjalan dengan baik, menurut saya ini sesuatu yang sah dan wajib. Kalau justru nggak dikawal, akan lebih bahaya atau bagaimana Bang Rofik? Ya, akan mendapatkan sebuah problem nanti itu. Kalau tidak dikawal, Pak Jokowi hanya menuntaskan masa jabatannya, maka tentu saja Pak Jokowi bisa dibilang egois, tidak lagi melihat bagaimana sebuah proses pemilu ini berjalan, apakah ini ada unsur sara, apakah ini ada pertempuran ide gagasan yang bisa membelah masyarakat yang seperti pemilu yang sebelumnya misalkan. Itu kan justru jauh lebih berbahaya dan menguras energi. Nah, kita ingin saya lihat dari keinginan Pak Jokowi itu agar ya proses demokrasi ini harus atau pemilu ini berjalan ya yang wajar-wajar saja. Ini proses peralihan kepimpinan, tetapi setiap pemimpin yang dihasilkan oleh pemilu itu dia harus diberikan sebuah guidance, petunjuk apa yang seharusnya dia lakukan agar proses pembangunan ini bisa bisa berlanjut, bisa berjalan dengan cepat. Oke, saya ke Bang Panggi. Bang Panggi, akhirnya Presiden menjawab soal tudingan ia cawe-cawe dan intervensi, tapi kemudian ditegaskan bahwa itu tidak dalam konteks mengotori demokrasi. Artinya ada perhatian dari Presiden Jokowi dalam proses demokrasi di Pilpres 2024 nanti. Tanggapan Anda? Iya Bang Reinhard, kalau misalnya cawe-cawe dalam konteks untuk memastikan pemilu kita netral,
lapangan datar, pemilu yang tidak partisan itu bagus. Tapi kalau misalnya cawe-cawe itu dalam konteks partisan, presiden terlibat, termasuk mengendorse misalnya, itu kan membuat memang demokrasi kita kualitasnya berkurang. Termasuk sebetulnya tidak hanya kualitas demokrasi, sistem pemilu, termasuk di bawah citra presiden agak terganggu. Nah, makanya memang konteks ini sangat kita dukung kalau memang presiden memastikan kayak mobil lah ya. Kalau mobil dalam turunan itu kan memang netral, itu yang bagus gitu, karena turunannya lebih bagus dibanding giginya masuk. Kalau nanjak itu, kalau netral justru berbahaya. Jadi memang konteks ini yang menarik. Yang kedua begini, Bang Reinhardt, ya, kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Saya pernah ngirim beberapa media tulisan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, bukan di tangan presiden sekarang. Nah, kalau Pak Jokowi punya jeroan, punya kriteria spesifik calon presiden yang kira-kira menurut Presiden Jokowi itu bisa melanjutkan legasi beliau supaya Indonesia tidak lagi mundur seperti anak TK tadi, supaya tetap ada keberlanjutan, supaya program ini dikawal seperti dulu era Soeharto, itu ada namanya GBHN, panduan negara, yang kemudian negara nggak mundur. Kayak Singapura juga, Lee Kuan Yew juga begitu. Berganti presiden, nggak berganti program, siapapun presidennya, tapi legasi keberlanjutan pemerintah itu tetap berjalan. Nah, itu sudah kuat negaranya. Nah, Indonesia karena nggak punya GBHN itu mungkin kekhawatiran Pak Jokowi. Bahwa kalau berganti presiden bisa mundur lagi, bisa menarik ke belakang lagi giginya. Ini membuat Indonesia nggak maju. Tapi lagi-lagi saya katakan, ada poin ketiga, Bang Rehat. Yang saya khawatirkan begini, ada politisi kita banyak, tapi negarawan kita kan sedikit, kurang menghargai pemimpin sebelumnya. Jadi prestasi-prestasi pemimpin sebelumnya itu dihapus jejak prestasi dan keberhasilannya, rekam jejaknya dihapus habis-habisan. Sehingga itu yang membuat PSBY seperti, mohon maaf ya, bulan-bulanan dianggap tidak punya prestasi. Kemudian ada yang mangkrak di Hambalang, presiden hari ini datang ke sana. Nah, ini yang kemudian menurut saya kekhawatiran, menurut saya ya mungkin salah juga, ada yang menghantui Pak Jokowi setelah tidak berkuasa. Itu banyak kemudian presiden yang kemudian tidak menghargai pendahulunya, menghapus semua prestasi keberhasilan. Dan ini menurut saya justru kalau presidennya besok bisa menghentikan ini, kekhawatiran Pak Jokowi tidak akan berlanjut gitu. Jadi kalaupun ada program yang tidak lanjut, mestinya program dilanjut atau tidak kembali kepada referendum kehendak rakyat. Kalau program itu bagus, apalagi sudah ada undang-undangnya kayak IKN, itu kan nggak perlu dikhawatirkan. Nah, itu juga seperti Pak Anies misalnya, menjadi gubernur menghapus semua rekam jejak prestasi Pak Ahok, ya. Mohon maaf. Ketika kemudian Heru hari ini jadi gubernur, menghapus semua prestasi Pak Anies. Ini seperti lingkaran setan, mohon maaf, seperti kain sarung, dan ini harus dihentikan. Nah, kalau presiden besok itu menghargai presiden sebelumnya, tidak menjadikan bulan-bulanan presiden yang sudah berkuasa sebelumnya, menghargai pendahulunya, ini legasi yang berkelas, ini luar biasa untuk Indonesia kita. Sehingga tidak ada kekhawatiran itu. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi, misalnya diksi perasa, ini bukan untuk kepentingan saya, ini untuk kepentingan nasional. Itu mungkin bisa benar, bisa salah. Tapi konteks saya memahami, ada yang menghantui Pak Jokowi setelah tidak berkuasa, menjadi bulan-bulanan. Karena tidak dihargai oleh presiden yang terpilih. Apalagi kalau kemudian Pak Jokowi nggak punya saham di situ. Nah, ketika Pak Jokowi nggak punya saham, itu yang kemudian dialami oleh SBY 5 tahun. Dianggap tidak prestasi dan seterusnya dan seterusnya. Tapi mungkin pendapat saya bisa salah dalam memaknai bahwa Pak Jokowi punya kepentingan nasional, bukan untuk kepentingan pribadi. Tetapi memang mandat itu adalah rakyat. Jadi jeruan apa kriteria yang diinginkan masyarakat oleh rakyat itu tidak bisa dikooptasi, di take over, atau diakuisisi oleh Pak Jokowi bahwa ini loh kriteria yang bagus, ini loh mandat yang bagus, ini loh endorse yang bagus yang harus dipilih. Nggak bisa, karena itu adalah mandat rakyat. Rakyat tertinggi. Baik, Bang Panggi, saya ke Bang Ali. Artinya kepentingan nasional itu yang menjadi prioritas utama sebetulnya ya, Bang Ali, karena Presiden juga menegaskan bahwa ya semua nanti kan kembali ke rakyat juga yang memilih, begitu, demokrasi tetap ada di tangan rakyat. Ya pasti. Kenapa Presiden menyebutkan bahwa dalam hal pencalonan seorang calon presiden atau wakil presiden, kan undang-undangnya sudah ada itu. Dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Terus apa masalahnya? Kalau presiden duduk kemudian membicarakan dengan mereka yang sekufu, saya katakan tadi, punya visi yang sama, atau dia punya koalisi. Koalisi itu kan paling tidak ada 7 variabel penting. Dia punya program yang sama dengan pandangan yang sama terhadap sustainable program yang kita sebutkan tadi. Bahasa Arabnya itu adalah yang tadi juga saya katakan, bagaimana al-istimrariyatil amaliyah itu bisa berjalan. Karena
kalau ada sudah berjalan kemudian nanti kita punya kegagalan yang tidak bisa dihindari, itu adalah setiap presiden atau setiap pemimpin baru dia memulai dengan satu perkara dan tidak meneruskan. Tadi Mas Rafiq sudah menyebutkan kita punya garis-garis besar haluan negara yang zaman Pak Harto kemarin itu, Anda boleh suka atau tidak suka, itu menjadi hal yang sangat penting bagi keberlanjutan sebuah pembangunan nasional. Nah, inilah yang saya bilang di beberapa tempat bahwa kalau presiden menggunakan istilah cawe-cawe, kemudian membicarakan itu dalam hal untuk masa depan bangsa dan negara, di mana salahnya? Apa perkaranya yang harus menjadi perdebatan besar di Republik ini? Ada kekhawatiran apa? Kok jadi paranoid banget sih? Apakah presiden membicarakan itu di tengah-tengah masa kampanye? Ataukah jadwal pemilu yang ditetapkan oleh KPU yang tidak boleh dilaksanakan? Apakah salah presiden membicarakan itu di Istana Negara dan seterusnya? Semuanya terbantahkan. Baca itu peraturan Presiden tahun 2015 tentang bagaimana kesekretariatan negara dan Istana Negara, bagaimana apa pentingnya membahas ke sana. Dari sisi inilah yang saya kira memang kita punya tanggung jawab penting untuk menjelaskan dengan baik, dengan teduh, dengan tenang, tidak perlu partisan, supaya masyarakat juga itu tercerahkan dan mendapatkan informasi-informasi dari orang-orang yang bisa menjelaskan dengan baik. Tidak perlu marah-marah, kan begitu. Seperti kita temukan di beberapa tempat-tempat yang lain dengan berbagai macam tuduhan, tuduhan yang sungguh sangat menyebalkan, sungguh penuh dengan nyinyir, penuh dengan prasangka buruk. Begitu. Oke, Bang Rafiq, tapi yang jelas juga tetap ada ya tentu ya kelompok-kelompok yang di luar pemerintahan yang ya sekali lagi tetap mengkritisi statementnya Presiden ini. Bagaimana kemudian sebagai partai pemerintah Perindo melihat soal kritik yang masih ada itu, dan kalau kita bicara soal juga demokrasi yang tadi disampaikan juga Bang Panggi, ini memang cukup benar ya, dalam politik kita kerap kali berganti kepemimpinan justru legasi-legasinya seolah-olah dikesampingkan begitu Bang Rafiq. Iya, yang pertama yang ingin saya tegaskan bahwa cawe-cawe ini kan oleh orang di luar sana yang dianggap tidak menjadi bagian dari koalisi, itu dia menganggap bahwa ini cawe-cawe dalam konteks pemenangan Pilpres. Ini sudah husnudon dulu, suudon dulu, tidak husnudon. Tapi konteks cawe-cawe yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu kan mengawal bagaimana proses pemilu bisa berjalan dengan baik, bagaimana para capres itu juga bisa nyaman di dalam menyampaikan gagasannya kepada masyarakat, dia menjual idenya juga seperti apa, dalam konteks kelangsungan kebangsaan ke depan itu juga seperti apa. Itu kan memang Pak Jokowi dalam konteks cawe-cawe itu ada di situ, bukan dalam konteks intervensi terhadap suka atau tidak suka dalam tanda petik. Yang kedua, saya ingin menyampaikan bahwa sebagai partai yang ikut di dalam bagian pemerintahan hari ini, sesungguhnya dalam beberapa waktu kan ada wacana memang bagaimana GBHN itu harus dihidupkan. Itu sesungguhnya dalam konteks menjaga dan sekaligus sustainable pembangunan itu bisa terjadi. Apa yang disampaikan oleh Mas Panggi tadi benar bahwa seolah-olah kepemimpinan kita itu di politik itu zero sum game. Jadi begitu kita menang semua diambil, yang lain dirusak. Yang tadi disampaikan bahwa like and dislike itu masih sangat tinggi sekali, dan kita di dalam konteks demokrasi kita itu belum menemukan sebuah kekuatan yang itu bisa saling menghargai terhadap sebuah karya pembangunan yang telah dilakukan baik oleh capres yang hari ini atau sebelumnya. Dalam konteks ini Pak Jokowi ingin jagain gimana caranya agar apa yang sudah dilakukan dengan prestasi yang sangat besar. Siapa sih pemimpin yang tidak diakui Pak Jokowi, yang tidak diakui prestasinya? Semua mengakui, pemimpin dunia juga mengakui bahwa Pak Jokowi ini punya prestasi besar. Nah, dalam konteks ini apa yang sudah dilakukan dengan karya besar ini itu bisa jauh lebih diteruskan, bisa dilanjutkan dengan maksimal gitu, tanpa harus menegasikan apa yang sudah
dilakukan selama ini. Jadi menurut saya yang ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan, bahwa Pak Jokowi itu juga punya kegelisahan yang sangat luar biasa terhadap masa depan bangsa ini. Jadi misalkan beliau selalu menyampaikan 13 tahun lagi Indonesia ini akan menuju Indonesia maju. Ya, negara maju ya. Negara maju. Jika tidak terjadi proses kepemimpinan yang smart hari ini, maka itu bisa terjadi, akan terjadi kemunduran. Maka apa yang disampaikan di istana misalkan, ganti presiden nanti mulai dari nol, mulai dari TK, mulai dari SMP, itu bisa terjadi. Tetapi kalau pemahaman ini diberikan oleh Pak Jokowi kepada secara keseluruhannya, baik kepada capres, kepada partai politik, maka semua ini akan jagain. Kita punya goal nih, 13 tahun yang akan datang ini kita harus menjadi negara maju. Maka semua effort, pikiran harus ditujukan ke situ. Jangan sampai hanya soal perbedaan, maka itu bisa menihilkan dan itu menjadi kerugian bangsa yang sangat besar. Oke, Bang Panggi, ini sebetulnya kritik juga ya bagi para elit begitu ketika dalam sebuah kontestasi menang lalu mengenyampingkan karya-karya pembangunan di pemimpin yang sebelum-sebelumnya. Bahkan ini terjadi tidak hanya di level nasional, bahkan juga di daerah seperti Anda katakan di DKI Jakarta, Bang Panggi. Iya betul Mas Reinhardt, ini kan bukan gengsi politik itu luar biasa di politisi kita, makanya negarawan itu kan langka sekali. Jadi begitu bupati baru terpilih, semua program-program yang berbau ala legasi bupati sebelumnya itu dihabisi. Mereka buat program yang beda lagi, padahal kontennya sama tapi judulnya diganti. Jadi ada gengsi politik untuk meneruskan tradisi lama gitu. Nah, itu juga yang kemudian negara-negara maju seperti Lee Kuan Yew kemudian mencontoh Soeharto, dia mempelajari bagaimana trayek pemerintahan itu 50 tahun itu berjalan. Jadi ini yang menjadi inspirasi dari Lee Kuan Yew dari kelanjutan dari Soeharto, ada keberlanjutan. Ini yang menjadi bagus sebetulnya. Maka GBHN itu sebetulnya adalah cara memandu pemimpin kita, boleh berganti presiden, berganti apapun, tetapi program legacy itu tetap berlanjut supaya Indonesia itu tidak mundur ke belakang. Ini memang bagus sebenarnya. Maka kalau ada GBHN ini, Pak Jokowi sebenarnya nggak perlu khawatir lagi siapapun presidennya, beliau sudah tenang aja gitu. Nggak perlu lagi cawe-cawe mungkin dalam konteks ini, dan tidak perlu lagi mengendorse calon presiden. Karena beliau sudah yakin bahwa semua program legacy kebijakan beliau itu akan dilanjutkan oleh yang presiden terpilih selanjutnya. Yang kedua begini, tafsirnya Pak Jokowi mestinya juga diperjelas. Kita juga akhirnya bingung membaca tafsir ini. Kalau memang cawe-cawe dalam konteks adalah mendukung pemilu yang netral, tidak merusak demokrasi, tidak partisan, nah mestinya kan beliau juga perlu menyampaikan kepada masyarakat bahwa presiden akan netral, presiden akan mendukung pemilu yang jujur, yang berintegritas dan seterusnya. Sehingga memang bahasa cawe-cawe ini banyak kemudian multitafsir. Akhirnya jadi liar seperti ini sekarang. Yang ketiga adalah kalau ada misalnya debatable Bang Rehat, selalu ada perdebatan. Coba tunjukkan pasal mana yang kemudian dianggap Pak Jokowi melanggar konstitusi. Kemudian undang-undang mana, konstitusi mana. Kalau ada silakan diajukan atau di-impeach misalnya. Dan itu memang tidak ditemukan misalnya. Kemudian ditunjukkan juga kalau kemudian Pak Jokowi memang ada yang kemudian, ada nggak di dalam konstitusi kita bahwa presiden yang terpilih hari ini, presiden sekarang, itu tidak boleh untuk mendukung presiden selanjutnya. Memang clear tidak ada. Tetapi kalau kemudian kita belajar tentang, saya etika politik, saya dosen ya 15 tahun bicara tentang etika politik misalnya, ada pembelajaran politik yang mestinya memang harus kita pegang juga. Ada pelanggaran hukum itu bukan serta-merta itu etika. Pelanggaran etika bukanlah pelanggaran hukum. Kan gitu debatable-nya selama ini. Sehingga itu dibolehkan kemudian presiden tidak netral. Gitu. Nah, termasuk ini yang kemudian pembelajaran politik ini apakah nanti akan diikuti oleh presiden selanjutnya, kan jadi berpresiden buruk. Ini yang jadi problem. Tetapi Pak Jokowi kalau kemudian konteksnya bisa memaknai bahwa ini adalah menjaga kualitas demokrasi kita, agar demokrasi tetap berjalan sesuai rute dan trayek yang benar, itu tidak akan menurunkan citra dan wibawa presiden. Karena presiden yang partisan memang konteks ini yang kemudian sulit diterjemahkan dalam konteks misalnya bisa dibantah juga tafsirnya. Mungkin Bang Abalin juga paham nanti. Ketika Pak Jokowi maju pada periode kedua, itu kan Pak Jokowi presiden. Dan waktu itu ada Bawaslu, ada kemudian KPU. Dan Pak Jokowi dalam hal itu kan dianggap juga netral meskipun beliau presiden, meskipun beliau punya potensi untuk abuse of power. Karena beliau presiden yang maju untuk periode kedua. Tapi presiden berupaya untuk kemudian dihalangi oleh fitur-fitur piranti Bawaslu, KPU
mungkin Badan Intelijen Negara, kemudian Badan Piranti DKPP dan seterusnya, agar memastikan memang presiden tidak partisan. Oke. Nah, piranti-piranti, fitur-fitur itu yang kemudian Mas Bram, di dalam negara yang berkembang seperti Indonesia yang menuju demokrasi, itu piranti penyelenggara pemilu, fitur demokrasinya belum sekuat negara-negara maju. Sehingga memang presiden di negara maju ada yang presiden incumbent terpilih, yang incumbent presidennya maju periode kedua itu kalah gitu. Oke. Nah, itu ada. Memang pemilunya betul-betul dibuat betul-betul profesional, netral dan tidak bisa partisan. Gitu. Oke. Ini yang menjadi tantangan di era demokrasi kita sekarang. Oke, saya terakhir ke Bang Ngabalin dan juga ke Bang Rofik. Saya ke Bang Ali Ngabalin terlebih dahulu. Jadi apakah setelah kemudian penegasan dari Presiden ini, menurut Bang Ali, masyarakat sudah tidak perlu khawatir lagi, sudah selesai? Dan bagaimana kalau masih ada pihak-pihak yang membawa konteks cawe-cawe ini dalam konteks yang negatif tadi bahasanya Bang Rofik juga ini menarik ini ke konteks intervensi dan lain-lain? Makanya saya juga bilang, kalau mau menjadi politisi, tidak apa-apa, dia masuk partai politik saja supaya dia menjelaskan tentang masalah ini dalam perspektif politik praktis. Tapi jangan lupa bahwa ketika materi-materi ini kemudian dijelaskan di ruang publik, tapi dengan penuh sahwasangkanya, penuh dengan negative thinking, penuh dengan diksi yang penuh kebencian, itu sama sekali tidak memberikan pendidikan kepada masyarakat, kepada para penonton. Kan kita tahu nih, karena partai politik seseorang bisa menjadi pejabat, karena partai politik status dan kedudukan seseorang sebagai pejabat negara, karena partai politik seseorang menjadi presiden, karena partai politik dia menjadi anggota yang terhormat di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Partai politik dengan statusnya bisa menghadirkan seorang hakim yang begitu mulia di Mahkamah Konstitusi, di parlemen, dan lain-lain sebagainya. Loh, bukankah negara demokrasi itu partai politik menjadi instrumen utama dalam menyiapkan dua hal. Hal yang pertama, siapa yang ingin menjadi politisi, dan siapa yang ingin menjadi seorang negarawan. Pada posisi-posisi inilah kedudukan Presiden Joko Widodo tidak saja sebagai seorang politisi dari partai politik, tetapi beliau menjadi seorang negarawan yang legasi-legasinya ini harus dipikirkan bersama agar mari dirawat baik-baik, karena masyarakat telah merasakan 10 tahun manfaat yang luar biasa selama beliau memimpin. Sebentar lagi akan berakhir. Ada KPU, ada Bawaslu, ada dia punya Dewan DKPP-nya, ada dia punya segala, masyarakat juga ada untuk mengawasi jalannya pemilu. Makanya saya bilang bahwa mari dilihat jadwal itu dengan baik. Tanggal 14 Februari 2024 pemilu akan dilaksanakan. Tahapan-tahapan jadwal pemilunya disiapkan oleh KPU. KPU sebagai penyelenggara, bukan pemerintah. Dalam posisi inilah, sekali lagi, saya terima kasih kepada MNC News Prime ini, yang memberikan kesempatan ini agar kita bisa menjelaskan perkara ini, penjelasan ini kepada seluruh masyarakat, minimal penonton pada malam hari ini. Ada Pangi, ada Rofik, dan lain-lain semua, untuk masyarakat juga bisa tahu, sehingga enak dialog kita ini mencerahkan publik. Jadi bagi pihak-pihak yang masih negatif terhadap isu cawe-cawe ini, apa yang mau Bang Ali katakan? Tidak apa-apa, nanti masyarakat yang menilai apakah orang ini partisan atau tidak. Ada ya benar-benar, saya tidak ingin begini. Soal nanti orang pro atau tidak dengan pemerintah itu nanti urusan belakang. Dalam negara demokrasi kita juga membutuhkan orang oposisi dalam tanda petik. Tetapi ingat, Jokowi tidak menghendaki agar pemilu akan datang itu ada orang menghujat, mencaci maki, mencederai orang lain dengan segala macam pilihan kata yang sungguh sangat tidak mendidik, dan umat atau rakyat itu terpecah belah. Itu yang Jokowi tidak mau. Cawe-cawe inilah yang sekarang menjadi perhatian besar Jokowi agar tidak boleh terulang lagi. Istilah kampret, istilah cebong, dan lain-lain itu sangat menyakitkan ruang publik. Gitu. Baik, Bang Rofi terakhir. Jadi setelah dijawab oleh Presiden, apakah sekarang kita bisa fokus terhadap pemilu kita, terhadap Pileg dan juga Pilpres dalam hal-hal yang substansi, jadi tidak lagi kemudian kita penuh curiga soal intervensi dan lain-lain?
Ya, saya kira udah jelas pesan dari Pak Jokowi dan itu juga bagian dari ekspresi seorang pemimpin yang bertanggung jawab. Saya ikut cawe-cawe di 2024 itu artinya memberikan kenyamanan, memberikan kepastian semua proses ini akan berjalan sebagaimana tahapan dan jangan takut bahwa intervensi dalam tanda petik yang minor, kalau intervensi dalam tanda petik yang positif itu nggak ada masalah. Misalkan dalam konteks ini Pak Jokowi terus memberikan sebuah pengarahan terhadap sebuah perangkat-perangkat demokrasi itu agar berjalan sebagaimana aturan main misalkan, itu kan positif dan itu memang tugas beliau. Tapi kalau intervensi yang negatif tentu saja itu tidak akan pernah dilakukan. Ya. Dalam konteks ini saya sebagai sekjen partai pasti sudah nyaman. Artinya Pak Jokowi dalam konteks ini ikut terus mengawal pemilu 2024. Tidak akan lagi ada pembelahan antar pendukung yang satu dengan yang lain. Cebong kampret yang tadi disampaikan juga tidak terjadi. Apalagi mungkin sekarang cebong kadrun atau segala macam nggak akan lagi terjadi. Pak Jokowi sudah mengalami sebuah proses kepahitan dalam konteks ada distrust sosial yang cukup besar selama proses pemilu kemarin. Pak Jokowi melihat ini nggak boleh lagi terjadi, ini menghambat pembangunan ini. Presiden ke depan juga tidak akan nyaman dalam situasi yang seperti ini, butuh waktu untuk menyelaraskan. Nah, dalam konteks itu Pak Jokowi jagain presiden yang akan datang akan duduk manis dan langsung bisa menjalankan program-program yang diinginkan. Baik, jadi sekarang kita mari fokus terhadap proses demokrasi ke depan. Masih ada banyak rentetan peristiwa politik lagi, soal koalisi ya Bang Rofik, soal capres-cawapres itu juga masih menarik untuk kita cermati dan memastikan bahwa nanti di ujung rakyatlah yang akan menentukan siapa yang akan dipilih. Terima kasih banyak untuk waktunya Sekjen Partai Perindo Bang Ahmad Rofik. Terima kasih banyak Bang Ali Mokhtar Ngabalin dari KSP. Terima kasih banyak Bang Panggi untuk waktunya juga. Terima kasih. Selamat malam, sehat selalu Bapak-Bapak sekalian. Malam Bang Ngabalin, Bang Rofi. Waalaikumsalam. Dan kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lain tetap di MNC News Prime.